Posisi cadangan devisa diinformasikan oleh Bank Indonesia. Informasi terkini disampaikan tanggal 7 Oktober minggu lalu tentang kondisi cadangan devisa akhir September. Di tahun-tahun era Presiden Jokowi 2014 sampai 2024 ini, birunya lebih rendah dari dahulu. Transaksi-transaksi internasional itu berkurang per tahun tambahannya bagi kita. Maksudnya adalah kemungkinan penambahan cadangan devisa kita ke depan cukup mengkhawatirkan. Kan semua orang sudah mulai bicara ini bisa perang dunia, ya kan? Mau kita punya duit, nggak punya duit, penduduk Indonesia harus makan. Makannya nggak bisa hanya beras kan? Makan kita tuh pangan. Dan ternyata kecukupan pangan kita selama ini oleh impor. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa impor. Gitu loh. Itu yang paling kasat mata. Jangan dianggap kajian ini kajian teknis ya buat para pembelajar ekonomi. Masa bahas-bahas kayak gitu. Nanti dulu, ini kaitannya dengan perut yang kelaparan loh nantinya. Kita udah pernah mengalami 9798. Waktu 9798 terjadi, itu sangat buruk. Tetapi kelebihannya adalah penduduk Indonesia masih cukup kuat ya. Sektor UMKM, petani itu masih relatif tidak terhubung banyak dengan global. Kuatlah mereka. Hingga mereka lah menjadi bantalan ekonomi Indonesia. Rakyat, petani, UMKM. Sekarang, rakyat, petani, UMKM, mayoritas lunglai. Kalau ada pukulan nggak usah seberat 98, kolap ini. Dan kita bisa kelaparan. Nah, pada saat bersamaan orang kaya di Indonesia naruh duit 171 miliar dolar. 171 miliar, lebih besar dari cadangan devisa kita kan. Parkir mereka di luar. Mereka tidak nasionalis ya susah menilainya ya. Ya kalau pemerintahnya kredibel, terus kemampuan mempersuasi, berkomunikasi, bernegosiasi dengan para pemilik modal besar ya, mungkin bisalah sebagian ini kembali. Tapi kalau kembalinya untuk mencekik rakyat, saya kira nggak usah kembali aja sekalian lah. Susah kan? Ini analisisnya menjadi susah. Saya mencoba membatasi untuk tidak ke arah politik ya. Tapi ini terkait erat. Indonesia ini daya tahan terbesarnya adalah pada pelaku ekonomi rakyat. Dan itu sebagian besar petani, sebagian besar lain lagi adalah UMKM. Merekalah yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah. Siapapun presiden dan menterinya. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan bersama-sama, dan yang paling menderita pastilah rakyat kecil. Posisi cadangan devisa tiap akhir bulan diinformasikan oleh Bank Indonesia, biasanya di minggu pertama atau kedua bulan berikutnya. Nah, untuk yang informasi terkini disampaikan tanggal 7 Oktober minggu lalu tentang kondisi cadangan devisa akhir September. Nah, apa itu cadangan devisa? Secara umum cadangan devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri atau terutama berupa mata uang asing yang dimiliki atau dikuasai Bank Indonesia, bisa juga bersifat emas moneter dan beberapa instrumen lainnya. Yang penting itu adalah uang ya, begitu sajalah, uang asing yang dimiliki. Sebetulnya kata-kata dimiliki nanti perlu kita perjelas ya, dikuasai oleh Bank Indonesia. Itu namanya cadangan devisa atau posisi cadangan devisa. Saya sebut dikuasai itu, kita bisa membayangkan seperti bank ya. Bank biasa nih, bank umum itu kan duit yang ada dikuasai dia itu kan ada duit dia sendiri, ada juga simpanan nasabah. Tetapi kan dia menggunakannya tidak perlu minta izin si nasabah kan, waktu itu dikuasai oleh bank, waktu itu ditaruh kok. Apalagi dia deposito misalnya kan berbulan-bulan. Jadi itu dulu kita kunci bahwa cadangan devisa itu kadang didefinisikan alat pembayaran asing, maksudnya reserve ya bahasa Inggrisnya, yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Tidak seluruhnya dimiliki, tapi dikuasai dalam kapasitas dia sebagai otoritas moneter. Tadi saya ilustrasikan seperti bank yang menguasai uang yang ada di tempat dia, baik itu dari modalnya sendiri maupun dari simpanan. Itu dulu. Posisi cadangan devisa itu berarti ya jumlahnya pada akhir bulan. Disebutkan akhir bulan September itu mencapai 149,9 miliar dolar. 150 miliar dolar. Nah, yang menarik adalah judulnya nih. Oleh rilis Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ketika mengumumkan itu berapa paragraf ya? 2 paragraf saja, kadang 3 paragraf menyampaikan informasi tentang jumlah, lalu ada sedikit keterangan. Nah, kalau kita mau mengetahui rinciannya, kita harus masuk ke tabel statistiknya, tapi tidak dilampirkan hari itu juga. Judulnya itu cadangan devisa September tetap tinggi, padahal memang faktanya itu sedikit turun dari bulan sebelumnya. Nah, pengertian tetap tinggi oleh Bank Indonesia itu dia jelasin nih, saya kasih garis biru nih, dari webnya Bank Indonesia itu biru dari saya.
Nah, posisi cadangan devisa ini dianggap tinggi karena itu katanya mampu membiayai. Ini hipotetis ya sebenarnya. Hipotetis itu diukur dari selama bulan-bulan lalu yang berjalan itu kebutuhan per bulannya untuk impor itu berapa. Nah, maka kira-kira cukup untuk 6,5, 6,6 bulan. Nah, kalau ditambahi dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah, kan pemerintah ada cicilan tuh. Itu cukup 6,4 bulan. Itu yang dipakai dia. Kenapa begitu? Karena ada best practices internasional yang aman itu sekurang-kurangnya cukup untuk 3 bulan. Tapi saya kira ini sebetulnya adalah teori lama ya. Karena kebutuhan untuk devisa kan nggak hanya pembayaran utang luar negeri. Kalau impor bener ya, pembayaran utang luar negeri swasta juga kan butuh devisa. Sebenarnya harusnya dihitung juga. Dan ada beberapa cara mengukur apakah tinggi atau tidak itu selain dari ukuran impor dan membayar utang luar negeri pemerintah. Tapi oke lah, itu jadi argumennya Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia juga mengatakan di rilisnya bahwa jumlah hampir 150 tadi ya, 149,9 miliar dolar itu sangat mendukung ketahanan sektor eksternal. Jadi kita dengan duit segitu itu kuat lah. Jadi bisa ya, para pembelajar ekonomi bayangkan. Jadi uang di dompet kita ini cukup lah kalau besok-besok umpama itu kita ada kebutuhan apa, atau ada sedikit kebutuhan mendadak, sakit atau apa, itu udah keukur lah. Kebutuhan yang rutinnya bayar impor dari duit devisa itu ya. Kemudian tadi bayar cicilan utang luar negeri pemerintah, sayangnya tidak diinformasikan bagaimana ditambah dengan utang cicilan swasta yang hampir sama. Tapi umpama ditambahkan mungkin keluar angka 6 bulan. Tapi nanti kita akan jelaskan bahwa jumlah itu ternyata tidak cukup tinggi untuk kemungkinan yang bisa terjadi di bulan-bulan mendatang atau di semester 1 tahun 2025. Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat bahwa tadi angka 149,9 itu adalah September 2024. Nah, kalau kita gambar dari tahun ke tahun, ini posisi akhir tahun ya, posisi 31 Desember. Saya kasih angkanya tuh dari 2004 sampai sekarang. Terlihat bahwa pada waktu Jokowi memulai ini akhir 2014 itu 111,86 miliar dolar. Ini naik menjadi 149,92 ya. Cuma saya nggak mau membandingkan dengan ini. Saya bandingkan kenapa? Pada tahun 2021, bulan Agustus, itu Indonesia mendapat hadiah. Benar-benar hadiah ya, dikasih oleh IMF cadangan devisa. Tapi nggak hanya Indonesia, IMF membagi-bagi cadangan devisa kepada seluruh anggotanya. Kurang lebih berapa ya, 180-an anggota tuh. Dibagi semua cadangan devisa sesuai dengan proporsi semacam saham dia di IMF. Punya simpanan pokok, simpanan wajib seberapa, kurang lebih begitu, dia dapat jatah. Indonesia dapat jatah 6,2 miliar. Lalu dinambahin. Jadi kalau di tahun 2020 135 miliar, ini sebenarnya ditambahi dengan 6,2, itu sebetulnya sudah 143 miliar. Ketika diumumkan 2021, kita punya cadangan devisa 144,9, sebutlah 145. Tambahan yang murni karena kinerja itu hanya 2 miliar. Yang 6,2 miliarnya tambahan karena dikasih. Dan jangan lupa, ketika Indonesia dikasih cadangan devisa oleh IMF, dicatat di IMF juga dia memberi piutang. Jadi bukan hadiah yang nyoh gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Tetapi ini pegang. Kalau sewaktu itu boleh lu pakai gitu. Belum dipakai sampai sekarang. Yang megang Bank Indonesia. Tapi oleh IMF dicatat Bank Indonesia punya utang kepada IMF. Ya artinya kan imbang itu. Tidak berarti jelek juga sih. Ya buat pegangan gitulah. Tapi untuk analisis kita, ya kita keluarin dong itu. Untuk analisis supaya kita tahu kinerja perekonomian kita yang menghasilkan devisa itu seperti apa. Nah, maka saya hitung dikurangi itu adalah 143,72 miliar. Tetap naik, tapi turun kan. Kalau dilihat dari 2014, 111,86 menjadi 143,72 itu, ini nggak dihitung nih. Persentasinya lupa nih saya, mungkin sekitar 35%. Ini tadi belum diketik ya. Jadi sekitar 35% mengalami kenaikan. Bertambah 32 miliar dolar selama hampir 10 tahun. 10 tahun ya, tinggal sampai Desember 2004. Kalau kita bandingkan dengan era SBY, dari 2004 ke 2014, naiknya 3 kali lipat. Jadi selama era Jokowi ini, kinerja transaksi internasional yang membuat kita bertambah cadangan devisa tiap tahunnya jauh lebih buruk dibandingkan dari era SBY. Saya ulangi ya, era SBY selama 10 tahun menaikkan cadangan devisa 3 kali lipat. Era Jokowi hanya naik 35%-nya kurang lebih. Nah, ini faktanya.
sekaligus kita mulai mendiskon tadi pernyataan Bank Indonesia tadi, ya kata ini tinggi kuat gitu. Ya kalau melihat begini ya nggak setinggi dulu kan, nggak sekuat dulu, kurang lebih begitu lah bahasanya. Aspek lain yang juga harus kita cermati dari data cadangan devisa adalah cadangan devisa tadi kita sebut sebagai alat pembayaran asing yang dikuasai Bank Indonesia ya. Itu kan macam-macam bentuknya, jenisnya. Itu ada yang berupa betulan mata uang. Jadi maksudnya mata uang asing maupun simpanan di lembaga keuangan Indonesia terutama di bank yang berupa mata uang asing ya. Kalau mata uang yang dimaksud ini untuk yang disebut dipisahnya mata uang kuat ya, antara lain dolar, yen, pound sterling, euro, seperti itulah. Ada 6 yang kuat ya. Itu satu yang hijau ini. Kemudian yang kedua dia berbentuk SDR dan RPF. Itu tadi loh yang punyanya IMF tadi, punyanya nggak tepat juga disebut punyanya karena sebagian memang milik Indonesia tapi ditaruh di IMF lalu dikuasai oleh Bank Indonesia, bisa digunakan sewaktu-waktu. Mata uangnya itu SDR sebenarnya, bisa dikonversi ke dolar. SDR itu mata uang devisa termasuk ya, mata uangnya IMF itu yang warna ini ya, nih. Kemudian bentuk lain adalah surat berharga. Ini yang paling banyak. Tentu surat berharga dimaksud ini surat berharga pasar uang ya, bukan surat berharga seperti SBN, jangan salah ya. Ini surat berharga yang liquid lah. Tetapi si liquid-liquidnya surat berharga pasar uang ya masih beda dengan simpanan dan uang kertas ya. Apa yang bisa kita pahami dari ini? Bahwa sebenarnya yang avail tersedia oleh Bank Indonesia untuk seketika beroperasi moneter, itu yang hijau. Yang hijau pun dikurangi yang beberapa yang tidak dia kuasai langsung, bukan tidak dikuasai, tidak mudah digunakan secara langsung. Jadi bisa dilihat ya ini. Kalau yang kayak surat berharga pasar uang itu ya memang untuk impor jelas, karena tadi proses saya ulangi sedikit bahwa dikuasai oleh Bank Indonesia itu tidak sepenuhnya milik Bank Indonesia ya, kayak duit di bank itu loh. Tetapi kan sebagai alat pembayaran terpakai dia ketika si korporasi swasta itu mau bayar impor kan dia harus pakai mata uang asing, dolar terutama yang tersedia di Indonesia yang dikuasai Bank Indonesia. Jadi terjadi proses pemakaian. Jadi yang surat berharga itu boleh dikatakan cukup avail untuk impor, tetapi untuk operasi pasar. Jadi ini misal rupiah tiba-tiba hari-hari tertentu melonjaknya terlalu jauh Bank Indonesia operasi pasar. Kisaran operasi pasar itu bisa 1 juta dolar, setengah juta dolar satu hari ya, diambilkan dari yang hijau ini. Nah, mari kita lihat nilai yang hijau ini. Nah, kalau dilihat dari data ini, dia di kisaran berapa itu? 33 ya, 33 miliar dolar. Dari 149,9 tadi. Nah, tampak bahwa ini menurun kan? Dari ke September ini. Mengapa? Karena memang di sini ada banyak operasi nih, operasi moneter. Karena waktu sempat di awal-awal tahun ini kan rupiah sempat agak melemahnya sampai 16.300-400 ya, itu ada upaya operasi. Ini kelihatannya Bank Indonesia belum operasi moneter ini, tapi sangat mungkin kalau rupiahnya mengarah kembali ke 16.000, tergantung. Bank Indonesia ini kita tidak persis tahu ya, tapi dari yang diutarakan dia menganggap harga yang sesuai dengan faktor fundamental keseimbangan barunya berapa. Kalau dia menganggap 15.800, kalau lebih dari 15.800 dia akan operasi. Nah, kalau saya dari awal sudah bilang bahwa keseimbangan itu harusnya 16.000, tapi Bank Indonesia kan tidak sama dengan pengamat, dia punya pikiran sendiri. Nah, tapi inilah yang mungkin digunakan. Tentu sebagai otoritas moneter dia harus memberikan optimisme. Kalau panik ya gawat kan, sehingga selalu mengatakan cadangan devisa kita cukup, sehingga kita akan bisa menahan laju depresiasi rupiah, laju pelemahan rupiah. Tidak usah khawatir importir, kita masih bisa bayar karena kita punya cadangan devisa yang cukup. Ya dari ini, ya ini yang tersedia memang cukup. Nah tetapi nanti kita punya penjelasan lain lagi bahwa ini cukup, tampaknya cukup jika keadaan normal. Nah gitu loh. Kalau kondisinya biasa-biasa saja, tampaknya cadangan devisa itu sangat mencukupi untuk impor maupun untuk nyicil utang tadi kan. Nah, atau kalau ketika tiba-tiba ada profit taking, ada spekulasi di pasar valuta asing yang mencoba menggeret rupiah terlalu jauh, Bank Indonesia masih ada duit lah untuk operasi moneter. Kalau profit takingnya itu gitu-gitu aja, naikin dari 15.5 menjadi 15.8, menjadi 16, diturunin lagi untuk agar turun ke 15.8 ada operasi moneter, itu bisa. Tapi bagaimana ke depannya? Nah, ke depannya kita harus setback dulu, lihat faktor fundamental. Jadi kalau kita anggap aja kita keluarga ya,
untuk mengukur kecukupan isi dompet kita kan nggak cukup hanya lihat jumlah isi dompetnya, lihat kebutuhannya dong. Kalau kebutuhannya normally sehari-hari, makan, minum, transportasi, ya kalaupun berobat ringan, itu cukup itu. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba sakit yang tidak tercover BPJS, umpama begitu ya, atau ada kebutuhan yang luar biasa sifatnya, itu cukup nggak? Nah, untuk mengetahui itu, kita harus mengukur dulu. Kalau umpamanya kita pribadi, kita kan mengukur kapasitas kita mendapatkan isi dompet, gitu loh. Pendapatan kita selama setahun, kemungkinan kita memperoleh tambahan, kemungkinan kita mengalami pengurangan, itu kan bisa dianalisis. Itu kelebihannya ilmu ekonomi ya. Termasuk channel ini bermaksud begitu. Tidak semua hitam putih atau benar salah. Jadi ini sekaligus untuk menjawab beberapa komen-komen yang kadang di YouTube itu terlalu jauh. Kita tidak pernah menganggap apa yang kami utarakan di sini adalah kebenaran mutlak. Nggak ada begitu ya. Maksud kita itu memberikan gambaran, mengajak menjadi bahan pemikiran. Nah, termasuk soal ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa pasti terjadi sesuatu. Saya juga nggak mau bangsa ini akan kesulitan. Tapi nggak ada salahnya, bahkan perlu seorang ekonom, seorang pembelajar ekonomi, memberi warning kepada otoritas agar tidak lalai, ya, karena itu keselamatan kita semua. Nah, kembali ke pokok soal, kita lihat dulu, jangan hanya jumlah isi dompet kita. Sebenarnya bagaimana sih dompet kita tuh bertambahnya tiap tahun oleh apa? Nah, ada yang disebut dengan neraca pembayaran Indonesia. Apa itu? Neraca pembayaran Indonesia itu adalah catatan tentang seluruh transaksi internasional Indonesia yang bersifat membayar atau menerima. Mudah banget ya. Jadi kalau kita yang berkaitan, ya hasil akhirnya adalah menambahi atau mengurangi isi dompet. Kalau kita pribadi namanya dompet pribadi, jadi dompet negara. Bedakan ya dengan dompet pemerintah, jangan samakan dengan APBN. Ini negara nih. Pelakunya nggak hanya pemerintah, termasuk swasta, termasuk seluruh rakyat. Jadi kalau ada TKI ngirim duit ke Indonesia, ya itu nambahin devisa gitu. Kalau kita yang pelesiran ke luar negeri, ya mengurangi devisa. Ada orang asing pelesiran di Indonesia menambahi. Kalau kita beli barang mengurangi, kalau kita jual barang ekspor kita menambahi. Itu namanya catatan keseluruhannya neraca pembayaran. Nah, saya sajikan saja totalinya setahun. Kalau surplus berarti kita lebih banyak menerima. Kalau defisit kita lebih banyak membayar. Tidak peduli apakah itu karena kita berdagang atau karena berutang. Nah, kan isi dompet begitu tuh. Wah, dompet saya kok makin banyak ya. Nggak cukup taruh di brankas. Nanti dulu kita perlu menganalisis untuk kehati-hatian. Ini mana yang karena kita bekerja, ya sebutlah berdagang. Mana yang karena kita diutangi. Mana yang karena kita dititipi. Investasi itu kan dititipi sebenarnya. Baik saja, tidak ada buruknya kita dapat investasi, dapat utang jika utang itu meningkatkan kinerja perekonomian. Faktanya adalah sepanjang puluhan tahun Indonesia sebagai sebuah negara, sebagai unit ekonomi, yang biru itu menunjukkan tahun-tahun kita memperoleh lebih banyak menerima devisa dibandingkan membayar. Isi dompet kita bertambah sejumlah itu. Apa yang menarik dari gambar ini tanpa kita bacakan angkanya? Di tahun-tahun era Presiden Jokowi 2014 sampai 2024 ini, birunya lebih rendah dari dahulu. Nah kan, mengkonfirmasi cadangan devisa yang kita bahas di awal tadi. Ya enggak? Bahwa memang transaksi-transaksi internasional itu berkurang per tahun tambahannya bagi kita. Bahkan di 2024 ini sampai semester 1 tadi, baru 6 bulan datanya ya, itu malah kita dompetnya berkurang nih. Berkurang 6,5 miliar dolar. Kalau di semester kedua ini sebutlah membaik, ya kemungkinan ya nol di sini atau makin defisit sedikit. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kan lebih rendah dibandingkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kemungkinan penambahan cadangan devisa kita ke depan itu cukup mengkhawatirkan ya dari sisi transaksi internasional kita. Nah, ini saya meramalkan sampai akhir tahun, tentu ini berkurang. Mungkin kita tidak sampai defisit 6,5 ya, karena ini kelihatannya di triwulan ketiga ini membaik. Nah, triwulan keempat kita tidak tahu. Tapi sebutlah nanti kita di kisaran defisit 1-2 miliar, ataupun kalau surplus ya di 1 atau 2 miliar. Nah, bagian dari transaksi internasional itu ada yang khusus transaksi perdagangan barang dan jasa. Kalau kita bagi dua kelompok besar ya. Satu, kita bertambah atau berkurang dompet karena perdagangan, baik barang maupun jasa. Satu lagi karena transaksi utang piutang atau investasi. Semuanya dua arah ya. Jangan bayangkan kita hanya menerima investasi. Orang Indonesia yang kaya banyak, dia investasi juga di luar negeri. Juga menaruh duit di luar negeri. Nah, itu harus dicatat di transaksi, namanya transaksi finansial. Kalau ekspor impor, baik itu barang atau tadi jasa yang kita contohkan pelesiran atau orang lain yang pelesiran ke Bali,
atau kita pergi umroh dan haji, atau orang lain jalan-jalan ke Indonesia, itu kan namanya perdagangan jasa. Kedua-duanya transaksi berjalan. SBY di 2 tahun terakhir juga sudah negatif ya, tapi bahkan sampai 2015. Nah di era Pak Jokowi ini hijau nih. Jadi secara isi dompet akibat dagang barang dan jasa itu kita minus, berkurang isinya. Kecuali di tahun 2021 dan 2022. Ini blessing nih, naik. Nah 2023 kemarin sudah turun lagi. Dan 2024 ini nampaknya akan turun lebih dalam. Jadi mulai kembali ke normal. Nah saya kasih informasi yang ya kurang menyenangkan. IMF meramal sampai 2029, itu kita ini ya masih akan terus defisit. Terus defisit loh ya. Jadi ini beruntung lah, blessing itu keberuntungan yang nggak disangka ini 2021, 2022. Artinya isi dompet kita akibat perdagangan barang dan jasa itu diduga akan berkurang. Nah untuk tadi memberi diskon lagi kepada pernyataan Bank Indonesia bahwa ini cukup kuat. Ya kuat kalau normal kan, kalau normal ya, kalau nggak normal saja ini sudah ngurangi nih. Kenapa kita masih bertambah? Sebabnya adalah karena transaksi finansial. Karena utang piutang dan investasi itu masih memberikan isi dompet yang bertambah. Ya, ini yang garis abu-abu ini. Yang merah ini menunjukkan duit asing yang masuk. Yang biru ini menunjukkan duit orang Indonesia yang keluar. Saya ingin mengingatkan para pembelajar ekonomi ya bahwa biarpun kita sebagai negara belum negara kaya, tetapi orang kaya di Indonesia banyak. Gitu. Jadi tidak bisa menuduh mereka tidak nasionalis. Kenapa mereka tidak investasi di Indonesia? Kan peluang investasi di mana-mana. Ada sektornya, subsektornya, peluangnya. Jadi cukup banyak orang Indonesia yang investasi di Vietnam, di Kamboja, di Cina bahkan. Di Amerika udah lama. Jadi tidak usah heran ya. Bahkan kita sempat punya klub sepak bola kan di luar negeri. Artinya itu investasi gitu. Dalam konteks arus keluar duit. Cuma apa yang menarik dari catatan selama era Pak Jokowi ini yang abu-abu ini ya. Ada tren di mana menurun kan jumlah surplusnya. Ya. Dan 2024 ini tipis banget nih, nyaris tidak surplus sama antara yang keluar dengan ini. Nah kita nggak tahu nih sepanjang tahun ini berapa. Nah maka tadi dalam konteks perdagangan barang dan jasa kita defisit, berarti ngurangi isi dompet. Dalam sisi transaksi finansial biasanya mengkompensasi sehingga cadangan devisa bertambah karena dia nambahnya banyak. Tetapi di 2-3 tahun terakhir ini tipis, bahkan sempat mengurangi nih. Berarti kan cadangan akhir tahun, posisi cadangan devisa 2024 nanti, itu dibandingkan dengan Desember 2023, belum tentu meningkat, paling stuck. Tadi kan masih meningkat nih sampai bulan ini. Berarti apakah cadangan devisa itu benar-benar cukup kuat untuk eksternal? Nah, saya harus mendiskon. Untuk lebih sopan saya mengatakan diskon ya. Saya terus terang saja sebagai pembelajar ekonomi ngingatin, ini bahaya nih. Kalau otoritas ekonomi terlalu mewartakan berita seolah-olah kondisinya ini aman banget, kuat banget. Enggak. Ya kita belum buruk, tapi nggak kuat sebenarnya. Melihat strukturnya ini. Nah kalau kita rinci lagi, transaksi finansial ada yang investasi langsung. Itu berarti orang buat pabrik, orang masuk ke sektor pertambangan, orang buat perusahaan di sini. Pokoknya foreign direct investment. Tapi ada yang duit panas nih 2 biji ini, investasi portofolio dan investasi lainnya. Hot money. Dia beli surat berharga negara, dia beli obligasi korporasi swasta, ya toh, dia naruh duit di perbankan Indonesia. Dia ini yang dimaksud asingnya. Asing itu jangan dilihat orang, kadang dia bisa perusahaan asing, bisa juga dia lembaga pensiun. Jadi Indonesia kan termasuk surga lah. Beberapa pemerintah daerah di Amerika itu, entah itu pemadam kebakarannya, sebenarnya banyak beli SBN Indonesia karena membeli hasil yang tinggi. Tapi itu ada apa ya? Ada semacam trendsetternya ya. Mereka biasanya kalau yang pecahan-pecahan juta dolar itu kan tidak pelaku terlalu besar. Itu ngelihat dari pemimpin pasarnya itu. Nah, kalau kita lihat itu namanya portofolio dan investasi lainnya, lihat yang merah ini. Apa yang terjadi di beberapa tahun terakhir? Karena ini sudah neto ya. Neto itu maksudnya kan asing masuk ke Indonesia. Orang Indonesia juga semenarik apapun SBN, semenarik apapun bank memberikan hasil, kan dia juga tertarik untuk naruh duit di tempat lain kan, atau membeli surat berharga lain. Tidak selalu karena perhitungan keuntungan, perhitungan risiko. Kan teorinya dalam portofolio itu jangan naruh telur di satu keranjang kan. Maka faktanya adalah yang merah ini kan sempat menurun nih. 2022 secara neto lebih banyak keluar. Secara neto ya, baik asing maupun pelaku Indonesia. 2023 ini tipis, bandingkan dengan tahun-tahun lampau.
yang tinggi-tinggi ini. Dan Jokowi pernah juga panen nih, sempat tinggi kan. Ini tapi di beberapa periode kedua ini menarik ya. Di periode kedua ini pelaku Indonesia makin banyak naruh duit di luar, hot money-nya. Pelaku asing mungkin belum keluar, tapi tidak banyak menambah. Begitu juga dengan investasi lainnya, murni investasi. Maaf, tadi saya yang merah tadi saya kurangi, bukan simpanan. Itu hanya murni surat berharga ya. Jadi saham atau obligasi. Obligasi itu baik kalau pemerintah disebut SBN, kalau swasta ya disebut aja obligasi. Nah, ada jenis lain yang dia naruh duit. Dia naruh duit di bank lah terutama. Nah, itu namanya investasi lainnya. Masuknya kategorinya ini yang abu-abu. Kenapa ini selalu negatif? Mengurangi isi dompet berarti ya. Itu karena faktor pelaku Indonesia yang banyak naruh di luar. Naruh duit di luar. Oh, nggak nasionalis mereka. Ya, bukan hanya kelakuan pemodal Indonesia ya. Modal itu sering sudah bersifat tidak human ya. Dia mencari tempat yang satu, aman. Dua, memberikan keuntungan yang menarik. Seperti itu loh. Dan kalau pelakunya itu besar, dia tidak mungkin naruh di satu tempat. Nah, orang Indonesia yang kaya-kaya itu sudah banyak naruh duit di luar jadinya berdasarkan data ini. Baik dia pribadi atau perusahaannya. Nah, ini kan meningkat nih. Ya mau dinarasikan oleh otoritas bahwa kredibilitas Indonesia makin meningkat, menarik apa ya. Itu kan narasi. Terus ada juga lembaga perating investasi dan utang. Indonesia masih stabil. Ya karena memang nggak buruk secara kekinian gitu loh. Tetapi secara time series sebenarnya kan terjadi fenomena ini. Duit lainnya ini banyak keluar kan. Lebih banyak keluar. Nah, netonya tadi ini. Neto ketiga-tiganya ini. Nah, kembali ke tema kita di depan tadi. Apakah jumlah cadangan devisa 149,9 miliar dolar di September 2024 itu cukup tinggi dan menopang ketahanan eksternal? Iya, kalau situasinya normal, impornya normal, pembayaran utang luar negeri pemerintah, bahkan ditambah swastanya normal. Tetapi berdasarkan unsur-unsur yang mengakibatkan bertambah dan berkurangnya cadangan devisa atau isi dompet, sebenarnya kita sudah memasuki masa-masa wait and see buat pelaku itu. Ya dia belum keluar banyak, tapi ini bisa saja keluar nantinya. Dan kalau itu terjadi, 149,9 itu nggak ada apa-apanya. Nah, kita buktikan dengan berapa sih duit asing yang gampang keluar? Saya tidak ingin menyatakan bahwa mereka akan keluar ya. Saya ingin mengatakan berapa duit mereka di Indonesia yang bisa keluar gitu loh maksudnya. Soalnya ya, kalau dia merasa nyaman, aman, menghasilkan, ya dia nggak keluar. Kalau dia berupa pabrik, dia berupa perusahaan eksplorasi migas atau tambang emas atau tambang nikel, ya itu nggak gampang keluar kan. Gimana bawa-bawa pabrik kan nggak mudah. Itu namanya foreign direct investment. Atau dia buat perusahaan yang baru 2-3 tahun berjalan. Tetapi kalau dia bersifat kepemilikan atas obligasi, kalau pemerintah disebut surat berharga negara, lalu ada obligasi swasta, baik BUMN maupun perusahaan biasa. Itu kan kalau jatuh tempo dia tidak beli lagi, keluar kan berarti. Atau dia jual juga bisa, belum jatuh tempo dia jual. Kalau ada yang beli ya tentu ya. Jadi dua-duanya itu kan bisa mengurangi arus masuk tuh. Dan secara neto bisa jadi keluar. Apalagi yang lainnya tadi. Dia naruh duit kok di lembaga keuangan kita. Ya kan bisa keluar. Kenapa dia nggak keluar saat ini? Ya nyaman lah, dapat yield tinggi. Dia masih lihat, wah ini pemerintahan Jokowi masih aman, Prabowo kelihatannya masih aman. Tapi who knows ya, siapa tahu 3-4 bulan ke depan. Tidak hanya faktor Indonesia, faktor eksternal. Geopolitik. Kelihatannya The Fed nurunin suku bunga juga. Berapa kemarin? Sampai 50 basis poin ya. Kita nurunin 25 basis poin. Itu ragu kan berarti BI. Harusnya 50, kita ya 50. Ya meskipun kita duluan ngumumin. Itu artinya kita takut nurunin sama. Nanti malah pergi ke tempat lain kan duitnya. Gitu loh. Nah, tetapi penurunan The Fed yang 50 basis point itu juga masih belum menggerakkan terlalu berarti. Jadi ada potensi dia nurunin lagi nanti. Tapi kita lihat saja. Kalau The Fed sampai nurunin sampai 150 basis point selama 6 bulan ke depan, berarti sampai awal 2025, apakah berpengaruh? Itu maksudnya faktor eksternal. Kan kita nggak bisa mendikte The Fed. Persoalannya adalah ada duit di sini yang bisa pergi kemana saja dia mau. Nah, jumlahnya ini nggak enak ini ya disebutkan. 738 miliar dolar. Tapi di antara 738 ini ada yang berupa foreign direct investasi langsung tadi loh, yang nggak gampang keluar. Jadi kisaran 735 dikurangi 4,5 berarti berapa? Kurang lebih hampir 300-nya itu nggak gampang pergi. Nah, yang gampang pergi namanya portofolio milik asing. 265. Tadi saya sebut-sebut 260 ya, ternyata 265. Ini bentuknya adalah SBN, obligasi, saham gitu loh. Bisa pergi.
Maksudnya bisa pergi itu dengan mudah pergi. Urusannya bisa bulan, bisa minggu, dan beberapa bisa hari. Sekurang-kurangnya bulan lah. Tapi jangan salah ya, duit orang Indonesia di luar juga ada nih, 36 miliar. Nah lalu yang lebih mengerikan lagi adalah yang disebut investasi lainnya ya. Ini sangat liquid, sangat hot money ini. Nilainya tidak tanggung-tanggung ya, 190 miliar dolar. Tadi berapa cadangan devisa kita? 149,9 kan? Rawannya kan di situ. Dan kita pernah kejadian di 9798 ya. Tidak perlu 190 ditambah 265 tadi berapa jadi? 450 ya. 450 miliar itu keluarnya nggak usah semua. Keluar 50 kan masuk akal lah. Kita punya cadangan 150. Tapi saya ingatkan 150 itu kan tidak semuanya liquid avail untuk operasi kan. Itu kalau keluar 50 miliar dolar dalam waktu sebulan, maka rupiah bisa akan menyentuh 20.000 ya. Kalau keluar sampai lebih dari 50 ya berat kita. Tentu ya memang akan turun tangan nambahi dan nanti bisa terjadi peristiwa yang di luar dugaan. Cuma uraian saya ini hanya ingin mengatakan secara potensial, secara risiko 149,9 miliar dolar itu bukanlah jumlah yang bisa dibanggakan. Harus kita telisik faktor-faktor lain yang sangat mungkin terjadi di bulan-bulan mendatang yang ditambahi dengan kondisi eksternal di luar Indonesia, di luar keputusan Indonesia. Kan semua orang sudah mulai bicara, bisa perang dunia, ya kan? Ingatkan lagi dengan kajian kami yang lain, bahwa mau kita punya duit, nggak punya duit, penduduk Indonesia harus makan. Makannya nggak bisa hanya beras, kan? Nah, makan kita tuh pangan. Dan ternyata kecukupan pangan kita selama ini oleh impor. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa impor. Itu loh. Itu yang paling kasat mata. Jangan dianggap kajian ini kajian teknis ya buat para pembelajar ekonomi. Masa bahas-bahas kayak gitu. Nanti dulu, ini kaitannya dengan perut yang kelaparan loh nantinya. Kita udah pernah mengalami 9798. Dan ini, waktu 9798 terjadi, itu sangat buruk. Tetapi kelebihannya adalah penduduk Indonesia masih cukup kuat ya. Sektor UMKM, petani itu masih self-sufficient gitu. Relatif tidak terhubung banyak dengan global. Kuatlah mereka. Hingga mereka lah menjadi bantalan ekonomi Indonesia. Rakyat, petani, UMKM. Sekarang, rakyat, petani, UMKM, mayoritas lunglai. Kalau ada pukulan nggak usah seberat 98. Kolap ini. Dan kita bisa kelaparan. Bisa kelaparan loh. Saya tidak mau muter-muter lagi nih. Bukan soal rupiah mau 20.000, terserah. Tapi bagaimana kalau kita kelaparan? Bagaimana kalau rakyat Indonesia berjuta-juta kelaparan? Dan itu sudah mulai bisa mengancam di depan. Kalau pemerintah tidak hati-hati mengelola berbagai kebijakan ekonomi ini. Sulit ya untuk menganggap ini hal yang sepele. Ini kurang lebih tentang investasi lainnya. Nah, pada saat bersamaan orang kaya di Indonesia naruh duit 171 miliar dolar. 171 miliar, lebih besar dari cadangan devisa kita kan? Gitu loh. Parkir mereka di luar. Mereka tidak nasionalis ya susah menilainya ya. Ya kalau pemerintahnya kredibel, terus kemampuan mempersuasi, berkomunikasi, bernegosiasi dengan para pemilik modal besar ya, mungkin bisalah sebagian ini kembali. Tapi kalau kembalinya untuk mencekik rakyat, saya kira nggak usah kembali aja sekalian lah. Tapi susah kan, ini analisisnya menjadi susah. Saya sebagai ekonom mencoba membatasi untuk tidak ke arah politik ya, tapi ini terkait erat. Nah lalu sebagai bukti lagi bahwa 149,9 miliar itu tidak cukup banyak adalah fenomena rupiah. Kita kan tadi udah dapat data tuh di depan bahwa cadangan devisa itu bertambah tiap tahun. Harusnya logikanya. Kalau isi dompet kita bertambah tiap tahun, kita kan kuat daya tawar rupiah. Kita punya valuta asing banyak kok. Tapi faktanya rupiah mengalami depresiasi secara umum. Coba. Jadi melemah. Artinya cadangan devisa kita itu oleh para pelaku pasar uang, ya nggak seheboh itu juga. Ya dia tahu kapasitas Bank Indonesia, kapasitas negara Indonesia. Sehingga rupiahnya cenderung melemah. Bahwa hariannya fluktuasi ya. Nah ini 16.000. Ini kondisi akhir tahun. Saya menduga di 16.000. Itu untuk menunjukkan cadangan devisa kita itu tidak berstruktur kuat sehingga membuat faktor fundamental. Nah, faktor fundamental itu tadi neraca pembayaran, turunan dari neraca pembayaran tadi transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Itu konstruksinya, perkembangannya, kinerjanya tidak cukup kuat sehingga membuat rupiah cenderung mengalami depresiasi dari tahun ke tahun. Nah,
Itu saya simpulkan sebagai kesimpulan uraian ini. Pertama, posisi cadangan devisa tampak masih besar dan diklaim mencukupi oleh Bank Indonesia serta kuat untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian. Itu eksplisit dinyatakan. Oke, saya setuju jika kondisinya normal, wajar, dan seperti biasanya. Tetapi kalau kita perhatikan, itu jelas bahwa penambahan cadangan devisa selama era Jokowi jauh lebih lambat dibandingkan era SBY. Itu pun sudah terbantu oleh hadiah dari IMF. Kemudian kita juga melihat dari uraian di atas tadi, tambahan cadangan devisa era Jokowi itu bukanlah disebabkan oleh faktor yang fundamental perekonomian kinerja, yaitu transaksi berjalan. Bukan karena kuatnya perdagangan barang dan jasa kita, tetapi karena transaksi finansial. Jadi karena masih banyak yang mau ngutangi, masih banyak yang mau investasi, kita masih bertahan. Nah, ke depan kita tidak tahu, ini masih rawan kan. Rawan bukan karena orang tidak percaya Indonesia saja, karena memang kondisi globalnya tidak menentu. Nah, maka risiko capital flight itu menghantui Indonesia. Sebenarnya dari dulu sudah menghantui. Saya ulangi saja ini, belum tentu terjadi, tapi menghantui. Risiko namanya. Kalau dia terjadi dalam waktu singkat itu sebulan lah sebut begitu, namanya sudden reversal, karena biasanya masuk tiba-tiba keluar. Jadi capital flight dalam bentuk sudden reversal, membalik mendadak, maka kita sedang berbicara krisis ya, berbicara external shock, dan itu dimungkinkan karena duit asing yang ada di sini yang sifatnya panas itu jumlahnya 450 miliar, cadangan devisa kita 150 miliar. Tentu bukan berarti 450 yang akan keluar. Mudah-mudahan jangan disalahpahami. Saya sudah uraikan tadi, saya hanya ingin mendiskon pernyataan Bank Indonesia. Sebenarnya kita tidak terlalu kuat dan harus ada treatment penanganan yang holistik ya, tidak hanya oleh Bank Indonesia tapi oleh kebijakan pemerintah, dan itu juga harus bisa mendorong swasta untuk memperkuat perekonomian kita agar ekspor kita terus meningkat, impor kita bisa terkendali, dan yang lebih penting dari semua itu sudah dibuktikan Indonesia ini daya tahan terbesarnya adalah pada pelaku ekonomi rakyat, dan itu sebagian besar petani, sebagian besar lain lagi adalah UMKM. Merekalah yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah, siapapun presiden dan menterinya. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan bersama-sama, dan yang paling menderita pastilah rakyat kecil.